setelah materi sebelumnya dijelaskan dan sudah dibaca tentang faktor interaksi balok kolom, sekarang saya ingin teman-teman membayangkan teman-teman megang suatu batang yang terbuat dari kayu, atau paling sederhana yang biar kebayang penggaris 30 cm ya, seperti yang biasa saya sampaikan di kelas, ucapkan dengan penggaris 30 cm. Terus sekarang kalian pegang penggarisnya secara vertikal, bayangkan. Dipegang secara vertikal tanpa memberikan beban arah transversal atau beban dari arah samping, tapi kalian hanya memberikan beban dari atas bawah saja yang berupa beban aksial. Kalian tekan, maka beban aksial tersebut selain mengakibatkan dia tertekan, dia juga akan mengalami, pada saatnya nanti dia akan mengalami buckling atau tekukan, yang mana itu ke arah momen, ya. Hingga beban aksial sedikit banyak juga mengakibatkan momen yang terjadi pada balok kolom itu mengalami pembesaran. Padahal saya nggak ngedorong, atau kalian nggak ngedorong dia dari arah samping, bukan memberikan beban yang berfungsi untuk menghasilkan momen. Kalian cuma menekan dia dari atas, tapi keluar momen juga. Nah, itu kalau misalnya kalian kombinasikan beban dari atas bawah, kemudian ada beban dari samping juga, jika dibandingkan hanya momen akibat beban dari samping, gaya aksial akan mengakibatkan momen tersebut nilainya tambah besar. Nggak selalu, tapi ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu yang dikenal dengan metode pembesaran momen akibat aksial, akibat beban luar. Oke. Nah, metode pembesaran momen ini, cara menghitungnya adalah momen kita akan kalikan dengan suatu faktor yang nilainya lebih besar dari 1. Faktor ini muncul akibat beban aksial. Ini di sini PU ya. PU di rumus ini itu beban aksial. Faktor ini harus lebih besar dari 1. Kenapa? Bayangin, kalau kalian punya momennya 50, terus kalian anggap akibat beban aksial, dia harus tambah besar. Kalian kasih beban aksial, kalinya 1,2. Maka 1,2 dikali 50 akan lebih besar dari 50 ya. Sementara kalau kalian dapat faktor pengalinya lebih kecil dari 1, itu nggak boleh dipakai. Karena nggak mungkin beban itu mengurangi momen. Kalau misalnya faktor 0,8 aja, 0,8 dikali 50 kan berarti 50-nya berkurang. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Berarti faktor ini nilainya akan diambil jika dia lebih besar dari 1. Jika dia lebih kecil dari 1, nilainya diambil sama dengan 1. Kita lihat apa aja elemen yang ada di dalam faktor pembesaran momen ini. PU itu adalah beban aksial yang terjadi, ultimate ya, udah dikali 1,2, 1,6. PE itu adalah beban Euler. Beban Euler itu rumusnya seperti ini. Kita lihat contoh soalnya. Tadi contoh yang di voice over sebelumnya, di contoh 1, ada balok kolom ya dengan beban demikian. Kalau kalian masih ingat, bebannya itu adalah 410. 410, nah dengan inersia yang diperoleh dari tabel, terus kali L-nya juga tadi udah dapat di contoh soal 1, bisa dilihat lagi. Nilai PE-nya tinggal kita masukin rumus. Dapat nilai PE-nya seperti ini, 10.740 kilonewton. Nah, kita masukin ke sini, rumus faktor pembesaran momen tadi, maka didapat 1,04. Dia lebih besar dari 1 ya, berarti ini akan saya pakai. Saya pakainya di mana? Saya pakai di sini. Saya kalikan dia dengan momen maksimum, momen beban. Momen beban yang tadinya nilainya 65, saya kalikan 1,04. Jadi momen beban yang terjadi itu dianggapnya sebesar 67,58. Itu adalah faktor pembesaran momen. Simpel, cuma dikaliin sama ini aja. Tapi dia diulang lagi nggak boleh lebih kecil dari 1. Kalau kalian dapat angka dari perhitungan ini lebih kecil dari 1, gunakan 1. Itu faktor pembesaran momen. Sekarang kita masuk ke portal yang bentuknya single kurvatur atau double kurvatur untuk yang tidak bergoyang atau brace. Saya bacakan di sini. Faktor pembesaran momen diturunkan untuk komponen yang diperkuat melawan goyangan samping. Gambar di samping menunjukkan suatu komponen yang kedua ujungnya tidak dapat bertranslasi. Diberikan momen di kedua ujung
menghasilkan lengkung lentur tunggal, yaitu lentur yang menghasilkan tarik atau tekan pada satu sisi sepanjang bentang. Apa sih maksud dari paragraf ini nih ya? Ini ada aksial, ada momen. Seperti ini. Yang momen bisa oleh beban transversal dari samping, atau dia memang ada momen di ujung-ujungnya. Kalau kalian bayangkan ada momen seperti ini, momen yang satu arahnya berlawanan dengan jarum jam, yang satu arah searah dengan jarum jam, maka arah lekukannya itu akan menghasilkan single kurvatur atau lekukannya cuma satu. Maka pembesaran momen maksimum pasti di tengah bentang. Tadi kan saya bilang, pembesaran momen itu digunakan di posisi momen maksimum. Kan dia bentuknya tidak seperti ini dijelaskan lebih lanjut dulu. Dia akan berbentuk single kurvatur, ini ya, single kurvatur, apabila momennya berlawanan arah. Yang satu tidak searah jarum jam, yang satu searah jarum jam. Jadi kalau momennya saya tekankan ke batu, dia penekannya ke satu arah, sehingga menghasilkan single kurvatur. Kapan dia tidak single kurvatur? Momennya searah. Ini dua-duanya tidak searah jarum jam. Saya nggak tahu momen mana yang lebih besar. Tapi kalau dari gambar ini sih momen 2 lebih besar daripada momen 1. Maka momen 2 ini mendorong batang ke sana, momen 1 mendorong batangnya ke sini. Maka akan terjadi double kurvatur. Kalau terjadi seperti ini, maka momen maksimumnya terjadinya tidak tahu ya, tergantung nilai momen dan nilai aksialnya. Makanya ini dibilang pada komponen yang memiliki lengkung lentur berlawanan, faktor pembesaran momen akan tergantung pada nilai gaya aksial P-nya. Ini posisinya ada di mana momen maksimumnya itu harus kita analisis tergantung sama M-nya seperti itu. Tapi ada kemungkinan terjadi double kurvatur atau reserve kurvatur seperti ini. Akibat momen-momen ya di ujungnya. Karena kan sekarang kita baru kolom, ngomonginnya ada dua beban, aksial sama momen. Kemudian, kalau misalnya dia terjadi reverse kurvatur seperti ini, dia kan tadi ciri-cirinya momennya searah ya. Momennya sama-sama searah atau berlawanan arah jarum jam. Faktor pembesaran momen, rumusnya jadi seperti ini. Kalau yang tadi rumusnya cuma 1/1 min U per PE, nah ini rumusnya ada modifikasi sedikit. Yang tadinya 1 di atas ini diganti jadi CM. Terus ada alfa dikali PU, terus ada PE1. Saya salah lagi kan tadi ini 1. Ini 1, ini PU, ini PE. Nah, cuma ini ada berubah sedikit. Kenapa? Karena dia posisinya reverse kurvatur seperti ini. Dan sama ya, dia harus lebih besar dari 1. Kalau dia lebih kecil dari 1, diambil nilainya sama dengan 1. Saya akan bahas satu persatu elemen yang ada di dalam rumus ini. Oke. Komponen pada partikel tidak bergerak. Nah, ini alfa itu besarnya sama dengan 1. Alfa besarnya tidak akan sama dengan 1 itu untuk perhitungan menggunakan metode ASD. Karena kita di sini pakai LRFD, jadi alfanya sama dengan 1. Kemudian, PE1 sebenarnya sama aja. Sama dengan yang tadi, PE tadi. Cuman di sini EI-nya dikasih bintang. EI dikasih bintang artinya apa sih? Dia dikalikan dengan koreksi kekakuan 0,8 dikali OB. 0,8 harus digunakan pada semua kekakuan yang berkontribusi pada stabilitas struktur. Seperti itu. Ini ada penjelasan tentang TOB-nya di sini. Masih ingat tadi PR itu apa? PU ya. P itu pi PN. Tadi alfanya sama dengan 1 kan? Jadi ini gampangnya sebenarnya PU per pi PN aja. Beda istilah, ini istilahnya ASD. Kalau dia lebih kecil dari 0,5, maka TOB-nya pakai sama dengan 1. Kalau misalnya PU per pi PN lebih besar dari 0,5, maka TB-nya pakai rumus ini. Oke. Nanti dilihat di contoh soal aja, supaya kebayang. Terus tadi kan saya janji ngejelasin satu persatu ya yang ada di dalam rumus ini, yang ngegantiin tadi rumus tadi berubah sedikit. Ini yang tadinya nilainya 1, dirubah jadi CM. Kapan kita pakai CM? Apa CM itu? CM adalah rumusnya ini ya, 0,6 dikurangi 0,4 M1 per M2. Ini dilihat kalau pada single kurvatur, nilai M1 per M2 itu nilainya negatif. Kalau pada reverse kurvatur, nilai M1 per M2 itu nilainya positif. Oke.
Misalnya nilai M1-nya 10 misalnya. Nilai M2-nya 20. Atau saya anggap sama dulu aja deh. M1-nya 20. M2-nya juga 20. Kalau misalnya dia single kurvatur, maka 20 per 20 hasilnya negatif 1. Kalau misalnya dia reverse kurvatur, 20 per 20 nilainya positif 1. Maka kalau dia single kurvatur masuk ke sini, tadi kan 1 ya, negatif 1 kan. Negatif 1, saya tulis deh biar kebayang. Nah, misal M1 sama dengan 20 kilonewton meter. M2 sama dengan 20 kilonewton meter. Seperti itu. Maka if dia single kurvatur, 20 per 20 akan menghasilkan nilai, karena diminta nilai hasilnya negatif 1. Seperti itu ya. Untuk yang reverse kurvatur, nilainya 20 per 20 sama dengan positif 1. Begitu. Bedanya apa sih? Nah, bedanya saya ngeliatin ke sini. Untuk yang, saya ganti tulisannya deh, jelas. Kayak apa ya? Merah. Untuk yang single, saya tulis SC aja ya, single kurvatur misalnya. Maka CM akan sama dengan, saya masukin di sini 0,6 dikali 0,4 kali minus 1. Minus dikali minus sama dengan plus. 0,4 sama dengan 1. Makanya tadi saya bilang kalau dia single kurvatur, CM yang tadi di atas rumus tadi itu nilainya pasti sama dengan 1. Nah, kalau dia reverse kurvatur, maka nilai CM-nya itu sama dengan 0,6 negatif 0,4 dikali positif 1. Maka nilainya tetap negatif 0,4. Maka nilainya sama dengan 0,2. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, M1 itu adalah momen yang nilainya lebih kecil. M2 itu adalah momen yang nilainya lebih besar. Kalau momennya nggak 20-20. Kalau misalnya ini 10, yang satu 10, yang satu 20, yang besar kita taruh di M2, yang kecil kita taruh di M1. Jadi misalnya, yang ini satu momennya itu nilainya 10, satu momennya nilainya 20. Maka yang 10 saya taruh di M1, yang 20 saya taruh di M2. Seperti itu. Karena M1 itu adalah momen yang kecil. Oke, nanti dilihat di contoh soal. Nah, saya hapus dulu. Ya. Oke, ini untuk contoh soal 3. Kita akan membahas mulai dari faktor CM sampai amplifikasi momen. Saya bacakan dulu, batang di bawah ini merupakan bagian dari rangka tidak bergoyang. Analisis konsisten terhadap metode panjang efektif telah dilakukan, sehingga kekuatan lentur EI tidak dikurangi. Yang tadi ya, yang EI dibintangin dikali 0,8 itu nggak perlu. Jadi kita pakai EI biasa aja. Jika mutu baja BJ41 digunakan, apakah batang mencukupi? Nilai K-nya sama dengan 1. Dianggapnya ini sendi-sendi. Oke, ini adalah nilai beban aksialnya 150 kN dan 450 kN untuk dead sama live. Ini adalah momennya yang terjadi dan nilai momennya ya. Yang atas itu 7,5 dan 20, yang bawah itu 9 dan 25. Berarti lebih besar yang bawah. Terus ini menggunakan penampang 400 kali 200 BJ41. Gimana cara ngitungnya? Oke, di sini dihitung bebannya dulu. Bebannya dijadikan ultimate ya, 1,2 dikali PD ditambah 1,6 dikali PL. Jadi bebannya ini adalah beban aksial 150 dan 450. Masuk ke sini dapat nilai ini, P-nya. Kalau nilai P-nya dibilang ada P yang ke arah dua arah, ada PN sama LT. Nanti mungkin saya jelaskan lagi di contoh soal lain. Di materi ini belum ada penjelasan PNT sama PLT. Ini nanti di soal akan disampaikan nilai P-nya ada di dua arah. Nilai di arah N dan di arah L.
Itu nanti tinggal dijumlahkan aja. Karena kebetulan ini cuma 1 nilai P-nya, berarti dia ditambah 0. Jadi sama dengan 900 kN. Nah, kemudian beban aksialnya, ini kapasitas aksialnya, kita akan hitung seperti tadi ya, biasa aja, KL per R dibandingkan dengan 200 dulu, kelangsingannya oke, 4,71, akar E per FY, dapat nilainya sekian, maka KL per R dibandingkan dengan 4,71 akar E per FY, dapat lebih kecil, maka pakai FCR-nya ini. Hitung FE dulu, dapat nilai FE-nya, masukin nilai FCR 0,658 pangkat FY per F. Ini FE ya di sini ya, sorry salah ketik, dikali FY. Dapat angkanya. Ini dapat nilai FCR-nya. Kemudian dari nilai FCR kita kalikan dengan dengan AG, kita akan dapat nilai kapasitasnya, kapasitas nominal. Dikalikan P menjadi PPR, menjadi kapasitas yang sudah terfaktor. Besarnya 1.254 kilonewton. Kemudian untuk menentukan tadi ya, ini yang di materi sebelumnya, persamaan interaksi. Kita cek dia terhadap 0,2, beban dibagi kapasitas, dia lebih besar dari 0,2. Lebih besar dari 0,2 berarti persamaan interaksinya yang ada 8/9-nya. Itu momennya sekarang. Tadi momennya ada 2 ya. Ada momen yang kecil, tadi saya bilang, ini 41 kN hasil dari yang atas, dikalikan 1,2, 1,6. 50,8 itu hasil yang bawah, dikalikan 1,2, 1,6 juga. Yang kecil saya taruh di M1, yang besar saya taruh di M2. Setelah dapat M1 sama M2, lihat arahnya sekarang. Dia arahnya berlawanan arah. Maka dia single kurvatur. Single kurvatur, nah ini masuk ke sini nilai PS1-nya. Karena tadi EI-nya tidak dikalikan faktor kali, tadi disampaikan di soal, nggak usah dikasih bintang, langsung kita masukin EI biasa. Terus KE dikali L-nya di input di sini, K-nya 1, L-nya 4.000, dapat PS1-nya, Euler. Terus untuk nilai CM, 0,6 min 0,4, M1 per M2. M1 yang kecil 41, M2 yang besar. Karena dia ke arah akan menghasilkan single kurvatur, maka nilainya negatif. Dapat nilai CM-nya 0,92. Ini nggak boleh. Karena dia lebih kecil dari, sorry saya salah. CM-nya langsung dipakai. Yang tidak boleh lebih kecil dari 1 itu yang ini. Salah. CM-nya masuk ke sini, ini sama dengan 1, PR-nya itu adalah PU, U-nya dapatnya dari mana? Tadi di atas, ini ya. Baik. Terus PS1 itu rumusnya yang ini. Masuk ke sini, nah ini baru dapatnya 0,95. Ini adalah faktor amplifikasi momen, nggak mungkin faktor amplifikasi momen lebih kecil dari 1. Maka B1-nya kita ambil sama dengan 1. Berarti momennya tidak mengalami amplifikasi. Berikutnya, ini untuk menghitung momen. Tadi kan momen yang akibat bebannya udah, ini adalah kapasitas momennya. Biasa cek dulu kekompakannya, flange-nya kompak, web-nya kompak. Terus habis itu ini ZX-nya, saya udah kasih di tabel buat kalian. Ini nilai MP-nya, tinggal dikalikan FY aja. Terus habis itu dicek LB-nya, panjang tidak terpotongnya. LB dibandingkan ke LP. LP-nya 2,2, LB-nya 4. Dibandingkan ke LR, di sini, ini untuk faktor-faktor untuk masuk ke LR aja, saya udah kasih di tabel. LR-nya sama dengan 6,5, berarti masuk kondisi 2 juga, zona 2 juga, yang mana LB-nya ada di antara LP ke R, yang ini. Kalau untuk contoh soal yang disiapkan di PPT ini, selalu diasumsikan CB-nya 1 dulu, CB-nya 1, masuk nilai-nilainya, MP masuk, FY, SX udah ada di tabel, LB 400, LP sekian, masuk semua, nilainya dapat sekian. Berapa ini? 275 juta. Bandingkan sama MP. Lebih kecil yang ini ya. Lebih kecil yang ini, sementara kita pakai yang MN. Tapi jangan lupa kita hitung CB-nya. Nah, ini ada contoh soal untuk CB yang kemarin saya kasih. Ini kan kondisi yang seperti ini kan tidak ada di Segui ya, di gambar-gambar yang di Segui yang bisa kalian gunakan untuk langsung pakai nilai CB-nya. Nah, ini nilai CB-nya dihitungnya gampang aja. Kan 12,5 dikali momen maksimum.
Nah, di sini kalian kan tahu di atas itu momennya 41 kN, arahnya ke kanan. Gambar ke sana. Arah ke kanan 41 kN. Yang ini arahnya ke kanan juga 50,8 kN. Gambar ke sana. Berarti dia bisa digambar menjadi trapesium seperti ini. Kalau udah trapesium, pakai persamaan segitiga sederhana, harusnya kalian bisa dapat di pas, ini kan 4 nih, jadi dibagi di 1/4 bentang, di setengah bentang, sama di 3/4 bentang. Seperti itu. Ini pakai persamaan segitiga sederhana. Untuk persamaan segitiganya, bentar, saya cari annotate dulu. Kalau misalnya kalian ingat, ini kan dari sini ke sini nih. Ini kan kalau saya tarik garis lurus, ini bentuknya menjadi segitiga gitu ya. Sementara yang ini 41, ini 41, ini 41, 41, 41 semua. Nah, tapi segitiga di sini ada tambahannya. Nah, ini ada alasnya. Ini ada sudutnya. Pakai persamaan segitiga itu loh, dipelajari di kalkulus. Nantilah kalau misalnya memang kalian bingung persamaan segitiga, sampaikan di WhatsApp group, saya bikinin tutorialnya sendiri. Pokoknya ini angka ini bisa dikeluarkan menggunakan persamaan segitiga. Terus, max-nya yang mana? Kalau misalnya kemarin pakai diagram gaya momen yang lengkung-lengkung itu, max di tengah bentang kan? Kalau ini enggak, max-nya di pinggir, 50,8. Masuk sini. Max-nya 50,8. Ini MA di 1/4 bentang, yang ini masuk sini. Ini MB di setengah bentang, ini masuk sini. Ini MC di 3/4 bentang, masuk sini. Dapat nilai CB-nya. CB dikalikan sama PMN. Dapat sekian, tetap dibandingkan sama MP, lebih kecil yang PMN. Maka diambil kuat lenturnya sama dengan sekian. Kuat lentur sama dengan sekian, beban momennya itu sama dengan 50,8. Kenapa sih diambilnya 50,8? Karena beban momen kita selalu ambil yang maksimum. Oke, next. Ini untuk momen kita kalikan dengan faktor amplifikasinya. Kalau yang tadi di contoh soal faktor amplifikasi kan ada nilainya yang 1,04 ya. Kalau ini kalian tadi perhatikan, satunya, sorry, mana ya? Nah, ini disimpulkan diambil sama dengan 1, kan? Karena dia lebih kecil dari 1. Maka, satunya sama dengan 1, dikalikan momen maksimum, nilainya sama dengan momen maksimum. Nah, itu kalian udah dapat. Udah punya 900. Kapasitas aksial udah punya, tadi udah dihitung di awal. Momen beban udah punya, ini 50,8. Kapasitas momen ini udah dapat tadi dari MN. Dibandingkan MP, terus kita ambil nilai ini. Langsung dihitung rasionya 0,8 lebih kecil dari 1, maka dia oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini cuma mereview aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh via WhatsApp. WhatsApp group boleh, atau mau WhatsApp ke saya juga boleh.